Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan semua. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah tugas kelompok dari metode penelitian yang beranggotakan ada Erik Val dan saya sendiri Dani Hermawan. Adapun untuk judulnya yaitu analisa sistem berjalan dari PT Nusantara Sakti Group atau Honda ya. Dan juga daftar isi dari makalah yang kami buat dan sebagai berikut. Kata pengantar dari bab 1 pendahuluan sebagai berikut dan bab 2-nya landasan teori, bab 3-nya analisa sistem berjalan dan isinya sebagai berikut, dan juga bab 4 yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan ada juga daftar pustaka. Nah, di sini untuk kata pengantar, puji syukur diucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk kami maupun pembaca. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Jakarta, 30 Mei 2022, ada Erik Val dan Dani Hermawan sebagai penyusun. Untuk bab 1-nya ada pendahuluan. Di sini bagian umum ya, dalam suatu kegiatan usaha baik itu perusahaan besar maupun kecil, tujuan utama adalah memperoleh laba yang maksimal dalam rangka kelangsungan usahanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus mengelola perusahaannya dengan baik dan harus didukung oleh penempatan perencanaan kebijakan, prosedur pendelegasian wewenang, metode-metode, dan standar pelaksanaan yang tepat diterapkan untuk mengevaluasi hasil yang dicapai. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, ruang lingkup perusahaan semakin luas, sehingga tugas dan wewenang pimpinan didelegasikan kepada orang lain. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan laporan-laporan dan analisa kegiatan operasional agar dapat mengarahkan, mengendalikan, melindungi perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan. Kebutuhan akan laporan ini dapat dipenuhi dengan adanya sistem yang memadai dalam pengelolaan kegiatannya. Dalam perusahaan dealer Nusantara Sakti Group atau Honda adalah perusahaan yang bergerak di berbagai unit usaha. Beberapa unit usahanya ialah dealer resmi motor Honda, bengkel resmi Ahas, dana pembiayaan motor, dana pembiayaan mobil, jasa pengiriman, Honda Genuine Part, Honda Genuine Oil, Indopart, Federal Oil, ada Ivaro Furniture, serta properti. Nah, berikut untuk bagian umum dari Nusantara Sakti atau Honda ya. Adapun maksud dan tujuan, silakan dilanjutkan oleh Mas Erik. Suaranya Mas Erik di-mute. Kembali ke halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya. Maksud dan tujuan silakan dilanjutkan Mas Erik. Mohon maaf untuk halaman sebelumnya dulu. Di dalam Nusantara Sakti Group, kita akan berfokus pada dana pembiayaan atau leasing yang dikelola oleh NSG Finance yang berusaha dalam bidang jasa pemberian pinjaman atau pemberian kredit. Adapun pengertian tentang leasing yaitu yang termasuk objek leasing ialah barang modal. Leasing diartikan sebagai perjanjian yang mengatur penyerahan hak untuk mempergunakan hak milik pabrik atau peralatan lain yang dapat disusutkan. Pemilik harta yang menyediakan barang untuk dipakai haknya adalah pihak yang disebut leaser dan yang menerima disebut lease.
Di sini terdapat logo NSC Finance. Kemudian leasing dibedakan menjadi finance lease dan operator lease. Dalam perusahaan khususnya leasing yang memberikan kredit untuk kendaraan bermotor, bagian operasi pemasaran kredit, marketing officer biasanya disebut surveyor, merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen. Surveyor bertugas meninjau calon debitur dengan cara menganalisa calon debitur untuk menentukan dapat atau tidaknya debitur tersebut diberikan kredit. Oleh karena itu, survei sistem diharapkan banyak memberikan manfaat bagi suatu perusahaan pembiayaan dan meminimalisir piutang yang tak tertagih atau bad debt. Demikian kelompok kami tertarik untuk melakukan analisa yang mempresentasikan masalah ini dalam rangka tugas yang diberikan dalam mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisa Sistem Berjalan di PT Nusantara Sakti Group, khususnya di NSC Finance. Lanjut. Di sini terdapat maksud dan tujuan. Tujuan penulis membuat makalah ini ialah memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dan juga sebagai pengganti UAS semester 4 jurusan Sistem Informasi UBSI. Sebagai penambah pengetahuan tentang analisa sistem yang berjalan dalam sebuah perusahaan, sebagai tolak ukur dan sebagai pengalaman di bidang observasi yang ditugaskan kepada kami berdasarkan mata kuliah Sistem Informasi. Di sini terdapat batasan masalah dan juga metode penelitian. Kita menggunakan batasan masalah, yaitu yang pertama sistem berjalannya, dan yang kedua alasan yang menjadi penyebab gagalnya sistem yang ada di dalam perusahaan NSC Finance. Metode penelitiannya. Di dalam metode ini kami menggunakan riset penelitian langsung kepada pihak NSC Finance dengan masalah alur PO atau purchase order dan alur penyediaan pengkreditan barang untuk para customer perusahaan ini. Metode yang kami lakukan melalui wawancara dan juga melalui pengalaman salah satu dari kelompok kami yang pernah bekerja di PT Nusantara Sakti Group pada usaha NSC Finance. Di sini terdapat ruang lingkup. Dalam ruang lingkup metode kali ini, kami batasi dikarenakan banyaknya pembahasan yang mungkin kami ungkap dan jelaskan, tetapi pada saat kali ini kami hanya membahas sedikit tentang sistem analisa PO, penyediaan pengkreditan kendaraan bermotor untuk para customer. Berdasarkan latar belakang yang di atas, penyusun menuliskan ruang lingkup sebagai berikut. Di samping itu, NSC Finance ini mengutamakan kepuasan para konsumen dan selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Lanjut. Kemudian bab 2 akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Dani Hermawan. Silahkan. Terima kasih Mas Erik. Saya akan melanjutkan untuk bab 2-nya dalam landasan teori. Landasan teori meliputi konsep dasar teori, ada juga peralatan pendukung. Untuk konsep dasar teori sendiri, dalam perihal konsep dasar teori kali ini, kami mengacu kepada sistem yang berjalan di dalam perusahaan NSC Finance. Ini, dengan kata lain, teori yang akan kami jelaskan tidak lain adalah sistem berjalan PO atau purchase order dan sistem pengadaan kendaraan bermotor dengan cara sistem pembayaran secara berangsur atau kredit. Seperti data yang ada di dalam perusahaan NSC Finance adalah para customer melakukan kredit kendaraan bermotor dengan dana yang telah disiapkan oleh perusahaan NSC Finance. Dengan kata lain, perusahaan NSC Finance membayarkan kendaraan tersebut dengan cash, lalu mengadakan perjanjian pembayaran dengan customer. Jadi perusahaan NSC Finance membelikan kendaraan dari dealer dan menjualnya kepada customer dengan cara mencicil. Nah, untuk peralatan pendukungnya, di dalam melakukan riset ini sangat banyak, akan tetapi kami akan menjelaskan peralatan yang digunakan di dalam perusahaan ini, yaitu diantaranya laptop, handphone, dan lain-lain. Peralatan inilah yang digunakan untuk melakukan riset dan mengumpulkan data dari perusahaan Nusantara Sakti ini. Dikarenakan banyaknya peralatan yang kami gunakan, kami tidak dapat menjelaskan secara detail. Akan tetapi peralatan yang kami sebutkan adalah peralatan yang sering kami gunakan di dalam melakukan riset ini dan pengumpulan data. Kemudian ada juga visi dan misinya. Di sini visi dan misi perusahaan Nusantara Sakti Group. Untuk visinya menjadi grup dealer sepeda motor Honda terbesar dan menjadi perusahaan pembiayaan terbaik, tersehat, dan terpercaya di Indonesia.
Untuk misinya, kami memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan konsep 3T, yaitu tercepat, termudah, dan terpercaya, namun tetap mengindahkan aspek kehati-hatian sehingga menjadi perusahaan yang sehat dan kuat. Untuk bab 3 ada analisis sistem berjalan. Untuk bagian umumnya dalam perusahaan pembiayaan atau leasing yang berusaha dalam bidang jasa pemberian pinjaman atau pemberian kredit, ada beberapa pengertian tentang leasing, yaitu dalam hal ini saya akan berfokus pada dana pembiayaan atau leasing yang berusaha dalam bidang jasa pemberian pinjaman atau pemberian kredit. Adapun pengertian tentang leasing yaitu yang termasuk objek leasing adalah barang modal. Leasing diartikan sebagai perjanjian yang mengatur penyerahan hak untuk mempergunakan hak milik, pabrik atau peralatan lain yang dapat disusutkan. Pemilik harta yang menyediakan barang untuk dipakai, haknya adalah pihak yang disebut lessor dan yang menerima disebut lease. Leasing dibedakan menjadi finance lease dan operator lease. Leasing dengan hak opsi adalah leasing di mana penyewa atau leasing pada akhir masa yang disepakati. Leasing tanpa hak opsi adalah sewa guna di mana lease pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek pajak tersebut. Dalam perusahaan khususnya leasing yang memberikan kredit untuk kendaraan bermotor, bagian operasional pemasaran kredit marketing officer, biayanya disebut surveyor, merupakan bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak manajemen. Untuk mendapatkan debitur, surveyor harus bekerja sama dengan pihak dealer penjualan atau sales marketing karena kerjasama tersebut merupakan modal utama dalam memperoleh debitur yang diberikan oleh sales marketing jika ada yang ingin membeli kendaraan secara kredit. Ada tinjauan perusahaan, yaitu sejarah perusahaan. Nah, berikut pada tahun 1962, Bapak Anwar Tanto, Kanadi, dan Ibu Hartuti Kanadi mendirikan toko Nusantara yang menjual motor Honda dan juga menjadi dealer Castrol Oil. Pada tahun 1971 menjadi main dealer wilayah Jawa Tengah dan DIY bersama 7 dealer lainnya di bawah nama perusahaan Nusantara Sakti. Pada tahun 1977 menjadi dealer Astra Jinipat, menjadi main dealer Federal Oil Jawa Tengah, diangkat sebagai dealer 7 kota Jawa Tengah, yaitu Semarang, Purwokerto, Kebumen, Yogyakarta, Cilacap, Demak, dan Salatiga. Pada tahun 1996 mendirikan cabang pertama di luar Jawa Tengah dan DIY, yaitu di Jakarta dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dan pada tahun 2000 pembagian area pemasaran Honda Junipat antara Nusantara Sakti dengan HSO Semarang mendirikan pembiayaan kredit motor dengan nama PT Nusantara Surya Ciptadana. Lalu tahun 2001 mendirikan cabang pertama di luar Pulau Jawa, yaitu di Sulawesi. Dan tahun 2002 main dealer Federal Oil di wilayah Jakarta melingkupi daerah Jakarta, Tangerang. Dan tahun 2003 antar cabang terkoneksi secara online dan real time dengan mengembangkan sistem K-System atau Kanadi System. Sehingga konsumen bisa membayar angsuran di semua cabang Nusantara Sakti Group dan memudahkan dalam mengontrol perkembangan perusahaan detik demi detik. Nusantara Sakti Group memiliki total 35 dealer, yaitu 11 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti dan 24 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dan tahun 2004 berkembang menjadi total 42 dealer di seluruh Indonesia, yaitu 11 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 31 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Pada tahun 2005 berkembang lagi sehingga total menjadi 50 dealer, yaitu 11 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti dan 39 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Tahun 2006 Nusantara Sakti Group menjadi 65 dealer, 15 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 50 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dan tahun 2007 Nusantara Sakti Group sudah memiliki 68 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. 16 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 52 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Pada tahun 2008, berdasarkan AISI atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan Honda secara nasional mencapai 2.470.183 unit.
Penjualan Nusantara Sakti Group mencapai 141.056 unit atau market share 5,7%. Nusantara Sakti Group sudah memiliki 70 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. 16 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 54 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Serta tahun 2009 Nusantara Sakti Group sudah memiliki 76 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. 17 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 59 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti, mendirikan 16 cabang pertama, refinancing motor, Pekalongan, Malang, Semarang, Pati, Kendal, Salatiga, Tegal, Adiwarna, Yogyakarta, Bantul, Purwokerto, Purworejo, Klaten, Cilacap, dan Sukoharjo. Pada tahun 2010, pada tahun 2010, Nusantara Sakti Group sudah memiliki 87 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. 17 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 70 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 68 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. 28 cabang di Jawa, 40 cabang di luar Jawa, dan tahun 2011 Nusantara Sakti Group memiliki 88 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 17 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 70 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 92 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, Nusantara Sakti Group memiliki 91 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 17 dealer dengan nama PT Nusantara Sakti, 70 dealer dengan nama PT Nusantara Surya Sakti. Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 68 kantor cabang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tahun 2013, Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 416 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia juga. Untuk tahun 2014, Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 344 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia juga. Kemudian tahun 2015-nya Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 272 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada 149 cabang di Jawa, 123 cabang di luar Jawa. Dan tahun 2016 sampai sekarang Nusantara Sakti membuka unit usaha baru di bidang jasa pengiriman yaitu NSS Express. Dana Tunai Motor NSI Finance sudah memiliki 237 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana Tunai Motor NSI Finance sejak tanggal 1 Juni 2016 berganti nama menjadi Revi Motor NSI Finance. Ada juga bagian struktur organisasi. Silakan dilanjutkan untuk Mas Erik untuk melanjutkan presentasinya. Ya, di sini untuk struktur organisasi yaitu merupakan penegasan akan susunan kerangka yang menunjukkan saling hubungan atau tata kerja antara bagian-bagian atau subbagian yang ada dalam suatu unit kerja. Sehingga setiap bagian atau subbagian mengetahui secara jelas apa yang menjadi bidang tugas, kewenangan, dan tanggung jawabnya. NSS dipimpin oleh Ibu Maria Eka Hartoti selaku pemilik perusahaan. Struktur organisasi perusahaan Nusantara Sakti Group terdiri dari 8 deputi COO yang memimpin 10 divisi. Tiap divisi memimpin oleh divisi head atau GM, General Manager divisi. General Manager masing-masing divisi mewakili departemen head. Supervisor yang membimbing para staf berada di bawah departemen head. Lanjut. Berikut adalah bagian struktur organisasi dari Nusantara Sakti Group. Lanjut. Di sini ada prosedur sistem berjalan. Sebelum konsumen mendapatkan barang yang dipesan, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Dalam proses ini, kreditur mengajukan permohonan pengkreditan kendaraan bermotor dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, dan dokumen pelengkap lainnya. Setelah data permohonan kreditur masuk, barulah diadakan survei ke alamat tempat tinggal dan lingkungan sekitar pemohon kreditur. Tunggu beberapa hari konfirmasi dari leasing yang bersangkutan untuk memberi hasil kepada dealer agar motor segera dikirim. Kemudian pihak dealer akan memberi tagihan agar dicairkan dan motor tersebut dikirimkan. Lanjut. Di sini ada diagram air data atau DAD sistem berjalan. Di sini ada kamus data berjalan dengan nama arus data adalah PO atau process order.
Untuk datanya dokumen dengan arus data CA kredit analis dan COC kredit order fact. Dengan penjelasan bukti kendaraan bermotor serta masih banyak yang lainnya. Di sini ada periode, volume, struktur data, header, nama perusahaan, alamat, tanggal, hal, dan isi. Di sini bisa dilihat ya. Kemudian spesifikasi sistem adalah dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi rekayasa perangkat keras, perangkat lunak, database, dan manusia. Spesifikasi sistem menggambarkan fungsi dan kinerja dari sebuah sistem berbasis komputer serta batasan yang mengatur pengembangnya. Di sini ada dokumen masukan dengan fungsi untuk mengetahui data konsumen dengan berbagai atribut lainnya. Kemudian ACC laporan reka persetujuan dengan fungsi sebagai laporan reka persetujuan untuk mengkredit ke pihak perusahaan yang telah ditandatangani dengan atribut-atribut seperti sumber, tujuan, media, jumlah, frekuensi. Kemudian bukti serah terima, di sini fungsinya untuk sebagai bukti atau laporan bahwa konsumen telah menerima persetujuan. Kemudian lanjut. Di sini ada spesifikasi file, spesifikasi bentuk dokumen, nama dokumen, persetujuan perusahaan. Di sini ada fungsi untuk mengetahui data sudah disetujui atau di ACC. Dengan sumber NSC Finance, bentuk dokumen dengan jumlah satu rangkap. Di sini nama dokumen PO, fungsinya untuk bukti pengiriman barang dengan sumber bentuk jumlah yang sama seperti yang di atas. Kemudian ada nama dokumen data customer, fungsinya untuk mengetahui memenuhi persyaratan pihak dealer. Dengan sumbernya dari customer, terus bentuk dokumen dengan jumlah yang sama yaitu satu rangkap. Kemudian ada dokumen keluaran. Nomor 1 ada laporan reka persetujuan dengan fungsi sebagai laporan reka persetujuan untuk pembagian penerimaan pesanan. Sumbernya dari NSC Finance, tujuannya ke dealer. Kemudian medianya adalah kertas, jumlah 1 lembar dengan frekuensi setiap pesanan dipersetujui. Kemudian ada laporan slip gaji karyawan dengan fungsi sebagai lampiran penyerahan gaji karyawan dengan atribut yang sama seperti di atas. Lanjut. Kemudian di sini ada spesifikasi sistem komputer. Sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Selain itu dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Komputer dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-harinya. Pekerjaan itu seperti pengelolaan kata, pengelolaan angka, serta pengelolaan gambar. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia atau firmware, terus kemudian software, dan instruksi atau instruksi set, dan perangkat keras atau hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer. Lanjut. Kemudian di sini ada perangkat keras, contohnya komputer, CPU, printer, mouse, dan lain-lain yang fungsinya adalah komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem personal PC. Kemudian ada perangkat lunak atau software yang dengan contoh Microsoft Office, Linux, Windows, Photoshop, dan lain-lain. Kemudian di sini ada permasalahan pokok. Yang pertama adalah penginputan data yang telah diproses sering membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan sistem yang ada pada perusahaan bagian komputerisasinya. Pada saat penginputan data sering terjadi error sistem dikarenakan sistem yang kadang-kadang error dan berhenti tanpa kita ketahui. Dan ada pemecahan masalah. Yang pertama adalah perlu adanya pembagian kerja yang tersistem sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal agar semua sistem yang ada di perusahaan ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya masalah di antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Dalam pengkreditan kendaraan bermotor sudah terprogram dengan baik, tapi dalam penerapan di lapangan atau di dalam melakukan survei kepada kreditur masih saja ada kelolosan dalam arti pengkreditur dapat mengkredit kendaraan bermotor tanpa melalui proses survei yang telah ditentukan di dalam sistem perusahaan NSC Finance. Di dalam sistem ini survei ini perlu adanya program survei yang baik dan sesuai dengan sistem yang ada sehingga proses pengkreditan dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian di sini ada bab 4 penutup dengan kesimpulan metode penelitian adalah suatu teknik di mana teknik yang berada di dalam suatu penelitian yang menyediakan dan mengajarkan secara menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu di dalam melakukan teknik penelitian.
Pada saat ini kami melakukan metode penelitian ini sebuah perusahaan Nusantara Sakti Group, di mana perusahaan ini berkecimpung di dalam bidang pengkreditan kendaraan motor yang dikelola oleh NSC Finance. Kami sadari banyak sekali kekurangan di dalam menyediakan dan mengisi tugas kami ini, akan tetapi dengan kerja keras dan kelompok-kelompok kami, tugas metode ini yang kami lakukan akhirnya dapat kami selesaikan dengan baik. Kemudian ada saran, perlu adanya pembagian kerja yang tersistem sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal agar semua sistem yang di perusahaan ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya masalah di antara kedua belah pihak, yaitu antara kreditor dan debitur. Kemudian di dalam kreditan, pengendalian bermotor sudah terprogram dengan baik, tapi dalam penerapan di lapangan atau dalam melakukan survei kepada kreditor masih saja ada kelolosan, dalam arti kreditur dapat mengkredit kendaraan bermotor tanpa melalui proses survei. Kemudian nomor 3, lebih meningkatkan promosi sehingga pengkreditan bermotor dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Di sini ada daftar pustaka, yaitu sesuai dengan pengalaman saya di alamat dengan Perembun, Kecamatan Perembun, Kebumen, dengan situsnya, situs resmi nusantarasakti.com. Terima kasih. Penutupan akan ditutup oleh Dani. Ya, terima kasih Mas Erik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kami dari kelompok kami berdua. Kiranya banyak kekurangan, mohon untuk kritik dan saran biar kami bisa lebih baik lagi untuk membuat sebuah presentasi penelitian tersebut. Untuk itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.